Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka? Semoga tetap sehat walafiat. Karena ini suasana masih bulan Syawal, Bapak mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudara para mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya yang mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum. Dari beberapa jawaban ya dari teman-teman semua, sewaktu pada diskusi 2 kemarin, ya itu kan ada tugas, soalnya ada 3. Secara umum, itu nilainya masih di bawah rata-rata. Ya. Sangat disayangkan ya, jawaban antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain hampir tidak berbeda. Kata-katanya yang masih sama. Yang kedua, Bapak melihat masih banyak mahasiswa yang mengambil jawaban dari Google Search. Ya, banyak dari hukum online atau dari yang sumber lainnya ya. Padahal di UT sendiri sebenarnya sudah lengkap panduan atau petunjuk ya sebagai referensi untuk menjawab soal maupun diskusi. Contoh buku seperti ini. Ya. Ini buku karangan dari Nandang Alamsyah Delir Nur ya, pengantar ilmu hukum. Buku ini sangat bagus sekali dan sangat lengkap. Ya. Pada diskusi 2 kemarin, padahal jawaban yang nomor 1 tentang hukum material dan hukum formil lengkap di buku itu semua sudah ada. Dan Bapak yakin teman-teman semua sudah punya buku ini. Kenapa masih banyak mahasiswa yang mencari jawaban sumbernya dari Google? Nah, ini kan berarti tidak menghargai jerih upaya dari manajemen untuk membantu para mahasiswa memperkaya hasanah referensi dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, oleh karena itu melalui forum ini ya, Bapak sangat mengharapkan agar kembali kepada mahasiswa, 1, menuliskan referensinya. Yang kedua, diutamakan referensi dari internal sendiri. Bisa dari buku pustakaan seperti ini ya. Kemudian bisa dari materi inisiasi dan seterusnya. Ya. Nah, yang kedua, ada juga mahasiswa yang hanya menyebutkan nomor depan dari sini saja ya. ISIP 4130. Ya. Tidak menyebutkan bab berapa, halaman berapa. Ini kan buku cukup tebal ini ya. Cukup sangat tebal sekali. Nah, kalau teman-teman mengambil buku sumbernya dari sini, sebutkan halaman berapa, bab berapa, sehingga Bapak tahu bahwa teman-teman mengambil dari buku sini. Tapi kalau hanya teman-teman menuliskan hanya ISIP 4130, tapi halaman berapa juga nggak tahu. Nah, ini yang patut diduga isinya, ya, isinya dari referensi yang lain, sementara ditulis di situ dari ISIP 4130. Nah, ini namanya pembohongan publik. Ya, jadi pada sesi berikutnya ini, yaitu kita masuk kepada sesi 7, Bapak mengharapkan teman-teman ya, kalau menuliskan sumbernya dari internal, misalnya dari ISIP 4130, sebutkan halaman berapa. Ya, sehingga jelas. Ya. Terus yang kemudian Bapak temui juga ada berapa mahasiswa ya yang jawabannya cenderung sama dengan mahasiswa yang lain. Ada 2 indikasi. 1, bahwa mahasiswa tersebut mengcopy paste dari temannya. Yang kedua, ada indikasi bahwa mahasiswa tersebut mengambil sumber referensi ya, misalnya dari Google Search
hukum online lah katakan. Diambilnya semua, copy paste 100%. Datang mahasiswa yang lain, ambil sumbernya juga dari sumber yang sama, hukum online dari Google Search. Akhirnya apa? Jawaban si A dengan mahasiswa si B, ya kok sama semua 100%. Ada yang 95%, 98%. Dirubah-rubahnya sedikit gitu, biar tidak ketahuan. Nah ini ya pasti ya yang namanya ini tidak terpuji ya. Yang itu sering disebut dengan plagiat. Plagiatisme, plagiat ya. Nah oleh karena itu kepada teman-teman lebih baik memberikan jawaban diskusi ataupun tugas dengan bahasa sendiri. Itu lebih mulia. Dan Bapak memberikan nilai plus kepada mereka yang menggunakan bahasa sendiri. Cukup referensi itu yang kita ambil hanya konsep berpikirnya saja. Jangan semuanya diambil kata-katanya. Ya, jelas ya? Nah, Bapak tidak mau pada pertemuan ini ada lagi mahasiswa yang mengambil copy paste dari referensi yang didapat. Apalagi tidak menggunakan referensi dari internal sendiri. Ya. Nah, terus kemudian pada pertemuan ini, pada diskusi 7, ini ada 3 soal. Kemudian tugas juga ada 3 soal. Ya, Bapak sangat mengharapkan teman-teman supaya hati-hati dalam menjawabnya. Karena kalau kita misalnya salah 3 soal, ya itu paling nilainya paling tinggi sekitar 25-30. Ya, karena masing-masing penilaian itu skornya 35. Jadi kalau ada 3 soal, salah satu aja ya paling tinggi 75. Ya. Jadi mohon hati-hati dalam menjawabnya. Ya. Oleh karena itu sekali lagi Bapak minta kepada teman-teman baca buku dari sini saja. Ini sangat bagus sekali bukunya, lengkap. Ya. Baik. Dari Bapak itu aja. Pada bab ini kita akan berbicara tentang sistem hukum dan politik hukum. Teman-teman harus tahu bahwa dalam sistem hukum di Indonesia itu ya, kita menggunakan sistem Eropa kontinental. Jadi kalau Eropa kontinental, sistem hukumnya itu mengambil sumber hukumnya itu dari hukum yang tertulis, yaitu bisa undang-undang, ya, bisa peraturan presiden dan seterusnya. Sementara jika Anglo-Saxon itu mengambil sumber hukumnya ya dari kebiasaan, ya, atau putusan-putusan pengadilan yang terdahulunya, atau disebut dengan jurisprudensi. Namun, walaupun sistem kita adalah Eropa kontinental, tidak tertutup bahwa kita juga mengambil sumber hukum yang tidak tertulis, berupa kebiasaan atau adat. Nah, itu tertuang dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Apalagi di dalam pasal 22 Algemene Bevallingen van Wetgeving bahwa seorang hakim tidak boleh menolak suatu perkara. Jadi kalau ada perkara yang masuk kepadanya, wajib untuk diproses. Jadi hakim itu tidak boleh menolak alasan tidak ada peraturan. Ya. Nah, oleh karena itu nanti hakim bisa aja cara menggunakannya dia melakukan penafsiran hukum, ya kan? Atau dengan cara yang lain. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem hukum dan politik hukum. Sementara kalau kita bicara tentang politik hukum, ini politik hukum kan yang punya penguasa, pemerintah. Ya, yang punya kekuasaan. Jadi politik hukum itu lebih cenderung adalah suatu keinginan dari penguasa agar bagaimana sistem hukum yang ada itu bisa dijalankan. Makanya antara sistem hukum dengan politik hukum itu saling berkaitan. Ya, kita mempunyai suatu keinginan, tapi kalau tidak punya kekuasaan, kita juga tidak bisa melaksanakan keinginan kita tersebut dalam suatu pemerintahan. Nah, oleh karena itu, pada materi ini tolong diperhatikan antara hubungan sistem hukum dengan politik hukum. Baik, ini aja pengantar dari Bapak.
Mudah-mudahan pada pertemuan 7 ini lebih bagus hasilnya dari pertemuan sebelumnya. Dan kemudian sekali lagi, jika teman-teman ya merasakan nilai yang diberikan kurang pas atau merasa ingin lebih, ya Bapak tidak bisa menolak kalau teman-teman ingin melakukan perbaikan. Monggo silakan kalau ingin melakukan perbaikan, akan nanti Bapak respon sampai sejauh mana teman-teman dapat memperbaiki nilai yang telah diberikan. Baik, salam sukses, semoga kita sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.